Om Swastiastu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Niki? Ya sebelum kita mulai karena Niki siang, jadi kondisinya mungkin agak kenen pi ngantuk. Mari kita beri aplaus yang keras dulu. Wah, Niki masih kurang keras, masih ada yang belum tepuk tangan Niki. Tadi pagi titiang kulik-kulik Niki, ada penelitian kecil di Inggris Niki. Penelitian kecilnya begini, potensi stroke itu ditentukan oleh kerasnya tepuk tangan. Siapa yang tepuk tangannya keras potensinya lebih kecil kena stroke. Tetapi yang lemah berpotensi kena stroke. Mari kita beri aplaus dulu supaya kita semangat. Bapak Ibu sekalian yang Tiang hormati, sungguh berbangga Titiang perkenalkan diri dulu. Titiang bernama Ngakan Putu Sudibyo. Titiang bendesa adat Suat, Desa Suat Sarnek Kecil Rikering Utara. Hari ini Titiang boleh kesempatan untuk menjadi moderator. Jadi sungguh sangat berbahagia Titiang. Bapak-bapak Ibu sekalian, sungguh kehormatan besar bagi kita semua. Kenapa? Karena kalau kita melihat perkembangan desa adat hari ini sungguh luar biasa. Kenapa demikian? Karena desa adat yang kita miliki sejauh ini ada sekitar 1.497 desa adat yang tersebar di seluruh Bali yang perkembangannya sungguh positif. Peran berbagai pihak termasuk mungkin peran Pak Amitabha sebagai banker dan juga peran pemerintah sudah sangat bagus. Sekarang pasca dikeluarkannya Undang-Undang nomor 15 tahun 2023 dan Perda 4 tahun 2019 ada seperti kekuatan baru bagi desa adat untuk memperkuat dirinya. Hanya memang tidak semua orang berpendapat begitu. Ada sebagian kecil yang berpendapat bahwa turunnya undang-undang ini bisa memperlemah desa adat terkait dengan otonomi desa adat dan berbagai hal yang berhubungan dengan kebiasaan yang sudah berlaku di tengah masyarakat. Hari ini kita akan mengulas hal itu lebih dalam. Apakah Undang-Undang nomor 15 ini dan Perda 4 ini benar-benar memperkuat desa adat atau mungkin ada sebagian kecil yang membenarkan bahwa ini memperlemah desa adat. Hari ini Titiang ditemani oleh pembicara-pembicara hebat yang mungkin sudah terkenal dan sudah terbiasa untuk berbicara tentang desa adat. Kita mulai dari yang paling ganteng. Nah, Niki yang paling ganteng Niki, beliau adalah dosen, guru besar, bergelar profesor doktor, S1-nya diselesaikan di Universitas Udayana, S2-nya di Universitas Pajajaran, dan S3-nya juga di Universitas Pajajaran. Kita sambut pakar hukum tata negara dari yang dimiliki Bali, Bapak Profesor Imade Aryo Utama. Silakan. Yang kedua, kita kalau Titiang yang desa adat, kalau saya yang desa adat sudah selalu sering berhubungan dengan Bapak yang satu ini. Setiap ada persoalan yang terkait dengan keuangan, yang terkait dengan bantuan, kita pasti berkonsultasi kepada Bapak ini. Beliau adalah Bapak Kadis Pemajuan Masyarakat Adat. Beliau adalah I Gusti Agung Kartika Jaya Saputra. Yang bersilakan. Selanjutnya, ini seorang ibu cantik yang terkadang memang kalau kita berbicara sering terpaut. Jadi beliau ini juga seorang putri Bali yang luar biasa. Beliau adalah penyuluh hukum, ahli media dari Kementerian Hukum dan Provinsi Bali, Ibu Dayu Erawati SH.MH. Kami persilakan. Selanjutnya, beliau ini juga putra Gianyar yang mungkin kiprahnya di desa adat sudah luar biasa.
Karena setiap hari sekarang semenjak menjadi petajuh Benesa Agung, selalu berkeliling Bali, selalu memberikan penyuluhan. Beliau adalah Dr. Idewo Rai Semara Putra. Raisan. Asmara Putra. Okay. Nah, kita masih menunggu lagi satu karena Prof. Bindio belum datang. Nah, kita akan menunggu. Kita akan mulai. Silakan tuh. Ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, keberadaan Undang-Undang Nomor 15 dan Perda 4 2019 tentu perlu kita bedah lebih dalam. Hari ini kita mungkin mau mendengarkan penjelasan dari Profesor Utama. Bagaimana kalau kita melihat Desa Adat sudah lama ada. Desa Adat sudah lama ada dengan berbagai hukumnya. Sekarang lahir turun Undang-Undang Nomor 15 dan Perda 4 2019. Seperti apa urgensinya Pak Prof? Dan juga mungkin bagaimana hierarki hukumnya antara hukum adat dan hukum negara ini. Silakan Prof. Terima kasih kepada pembawa acara Pak Ngangkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertanyaan yang telah disampaikan oleh host siang hari ini. Om Swastiastu, Rajang Siang, Ring Penglingsir Sarang Sami yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu. Jadi berbahagia sekali saya mendapatkan kesempatan untuk urun rembug di sini. Menggendu wirase kan nggih. Luar biasa niki acara niki. Dan tentu sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin sampaikan biar tidak salah. Memang di leafletnya itu ahli hukum tata negara, sebenarnya hukum administrasi. Itu sama-sama bagian dari hukum negara gitu. Jadi bersaudara itu. Hukum administrasi dengan hukum tata negara. Nah tadi dipertanyakan bagaimana tentang eksistensi Undang-Undang 15 2023 termasuk dengan adanya Perda 4 2019 terkait dengan desa adat di Bali. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama secara historis Perda 4 2019 itu lebih awal kelahirannya daripada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Nah, Perda 4 2019 ini itu lahir 28 Mei. Sementara tahun 2019, sementara Undang-Undang Nomor 15 2023 itu tanggal 4 Mei. Jadi Mei-nya sama. Ini sebuah kebetulan. Dan dari segi kewenangannya, Bang Dekewikanin, undang-undang ini adalah produk pemerintah pusat. Daerah tidak punya kewenangan untuk membentuknya. Itu adalah fasilitasi dari DPR bersama Presiden. Nah, kita di daerah itu hanya bisa memberikan masukan, baik itu secara tertulis maupun dalam fokus group discussion yang dilakukan dalam proses hearing. Nah, demikian juga konteks dalam Perda 4 2019. Nike Perda nike produk pemerintah bersama DPRD. Nah, sira DPRD, baik itu yang di daerah maupun yang di pusat DPR-nya, tentu itu adalah wakil-wakil kita semuanya. Wakil-wakil rakyat, perwakilan kita yang kita pilih dalam proses pemilu legislatif kemarin. Artinya sebagian dari hak kita sudah serahkan kepada wakil-wakil kita di situ. Nah, dengan kondisi seperti itu, dengan belakangan undang-undang ini lahir, bagaimana terhadap kedudukan Perda 4 2019? Di dalam pasal 6 Undang-Undang 15 2023 ditetapkan di sana pengakuan dan pengukuhan terhadap keberadaan desa adat. Yang kebetulan sudah lahir diatur dengan Perda 4 2019. Nah, Perda 4 2019 bukan ujug-ujug lahir.
ini juga merupakan proses perubahan penggantian dari produk hukum sebelumnya. Sebelumnya wonten Perda Desa Pekraman, yaitu Perda nomor 3 2021 yang diubah dengan Perda 3 tahun 2023. Dan itu pengganti dari Perda Desa Adat yang sebelumnya Perda nomor 6 tahun 1986. Artinya sebuah proses panjang. Nah, filosofinya tentu semakin ke belakang produk hukum itu semakin mengarah untuk kebaikan. Tentu berbasis kepada persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan inilah salah satu historisnya lahir Perda 4 2019. Nah jadi dengan adanya kedua produk ini niki tidak bertentangan. Dan bahkan di dalam pasal 10 Undang-Undang 15 2023 dijelaskan semua produk hukum yang lahir sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Pembentukan Pemerintah Provinsi Bali sebelumnya yang didasarkan pada Undang-Undang 64 tahun 1958 tetap berlaku. Artinya memberikan ruang bahwa produk-produk yang ada ini tetap berlaku. Nah, konsekuensi dengan berlaku, dengan diundangkannya, diundangkannya seperti tadi Titang sampaikan Undang-Undang 15 2023 diundangkan 4 Mei 2023. Demikian juga perdanya tanggal 28 Mei 2019. Konsekuensi secara hukum, maka produk hukum itu sah. Di situ berlaku fiksi hukum. Tahu tidak tahu dianggap tahu. Niki secara teori artinya niki hukum, kalau kita lihat tujuan hukum itu adalah untuk ketertiban, kepastian dan keadilan, dan yang terakhir ketertiban iring margiang. Dengan tentu berbagai, tidak ada yang sempurna. Ini yang perlu diperbaiki dan tidak mungkin tidak diubah. Silakan bahkan diganti pun boleh dalam kurun waktu tertentu kalau hal yang mendasar memang sudah tidak sesuai. Nah, niki unteng dari keberadaan Undang-Undang Provinsi Bali sebagai payung hukum pengukuhan penguatan terhadap Perda Desa Adat Perda 4 2019. Niki yang kira secara singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dengan itu. Tunggu dulu Pak Prof, mungkin belum menjelaskan itu adalah ya, bagaimana posisi hukum adat ini terhadap hukum yang negara yang ada sekarang itu. Berkaitan dengan keberadaan hukum adat itu adalah salah satu bagian ketentuan beserta hak-hak tradisionalnya. Nike dicantumkan di dalam pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan negara dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan diatur oleh undang-undang. Ini ke ugar-ugarnya, jadi hukum adat tetap dipayungi sepanjang itu memang hidup. Nah ini ke pasal 18B secara konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan payung hukum terhadap keberadaan hukum-hukum yang tumbuh berkembang di masyarakat termasuk hukum adat kita di Bali. Dan bahkan pada saat penyusunan, kenapa hukum adat di Bali? Niki ada filosofinya. Karena ternyata Perda 4 tentang desa adat di Bali, ternyata desa adat itu bukan tidak di Bali saja. Di luar daerah pun ada namanya desa adat. Tetapi tentang Perda niki cukup hanya mengatur tentang desa adat di Bali. Sehingga tidak dalam konteks mengatur misalnya semeton kita di daerah-daerah transmigran, membuat misalnya desa adat harus ke sana, tidak. Hanya untuk kepentingan Bali. Nike yang kira. Terima kasih Prof. Pemirsa hadirin sekalian yang hadir pada hari ini. Nah tadi setelah kita didengarkan penjelasan dari Pak Prof, lalu kita mengemas bahwa memang antara hukum negara dan hukum adat itu sesuatu yang bisa berjalan bersamaan. Nah hari ini kita sudah hadir Ibu dari Kementerian Hukum dan HAM. Kita ingin melihat pandangan Ibu terkait dengan bagaimana negara memandang lahirnya Undang-Undang Provinsi
Bali ini dan Perda 4 ini terkait juga bagaimana dengan hukum adat itu. Silakan Ibu. Om Swastiastu, sukses atau waktunya. Nah tadi sampun dijelaskan sareng Prof terkait dengan hierarkinya tentang hukum adat dan undang-undang itu sudah. Nah di mana kita ketahui kita dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM sangat berbangga sekali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Hampir 65 tahun niki kita menggunakan Undang-Undang 64 tahun 1958 tentang pembentukan peraturan provinsi yang tingkat 1 ada Bali, NTT, NTB. Nah, bagaimana dari satu undang-undang bisa mengakomodir kearifan lokal kita yang ada di Provinsi Bali. Nah, dengan lahirnya undang-undang ini berkaitan juga sudah berlakunya Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat Bali. Nah, di mana Desa Adat Bali mempunyai filosofis di desa kita tentang Trihita Karana dan Satkerti. Itu merupakan filosofis kita di Bali. Bagaimana caranya kita melestarikan? Nah, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, hubungan dengan alam. Yang banyak prosesnya bermasalah biasanya di desa adat terkait dengan hubungan antara Powongan dan Palemahan. Nah, bagaimana sekarang caranya mengawal? Ada MDA sekarang. Mengawal awe-gawe kita, para rem. Nah, sedikit kami sampaikan Pak Hos karena kami sering turun juga, mohon masukan. Kebetulan di sini juga ada bendesa adat. Kami apresiasi Pak atas kegiatan ini dari Direktur Bang Kanti dengan MDA, karena kami di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM juga punya inovasi untuk membantu masyarakat, ada Posyankum Hamdes. Karena di Gianyar saya sampaikan Prof, karena di Gianyar sudah keseluruhannya. Karena untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang pelayanan pos dan HAM, masyarakat dan HAM. Niko wenten ring desa, anggotanya Niko yang nanti akan menjalankan Posyankum Hamdes Niko termasuk tokoh masyarakat dan tokoh adat. Kenapa tokoh adat harus ikut? Karena tokoh adat di desa itu sudah biasa menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan masalah adat. Bagaimana sekarang implementasinya? Bagaimana caranya sekarang meningkatkan SDM-nya kita agar tidak terjadi pelanggaran HAM? Kalau secara yuridis kita kan sudah sah nih, sampun diundang-undangkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023 niko sampun sah. Secara yuridis sudah diundangkan, sudah ditandatangani oleh Presiden. Seperti disampaikan sama Prof di pasal 6 juga sudah disampaikan. Di situ dituangkan desa adat dan subak. Nah, di sini juga dari pusat juga memberikan anggaran terkait pendanaan kebudayaan. Apa artinya itu? Dengan adanya pendanaan dari tingkat pusat berarti pengakuan lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi bahwa undang-undang yang telah diundangkan itu terkait memberikan kepada desa adat. Nah, bagaimana sekarang melolanya? Pendanaan itu siapa nanti yang akan mengurus di tingkat provinsi? Karena dalam membangun dan pola pembangunan yang ada kabupaten maupun kota itu harus berkoordinasi, konsolidasi dengan gubernur. PMDA lah dibentuk sekarang. Pemajuan masyarakat adat Pak. Ini beliau nanti yang akan
diakomodir semua tentang pembangunan. Nah, di sini pasti ada prop yang tokoh-tokoh ahli pidana. Di dalam KUHP juga sudah dijelaskan terkait dengan living law, kehidupan di masyarakat itu diakui. Nah, bagaimana caranya MDA dengan para bendesa adat, dengan prajuru dalam membuat pararem jangan sampai dalam menerapkan sanksi ini melebihi dari kategori 2, melanggar HAM, itu yang dari kami bisa sampaikan. Nah, secara sah undang-undang sudah sah terkait dengan kedudukan desa adat terhadap lahirnya undang-undang diundangkan ini sudah memperkuat. Tidak perlu disangsikan lagi. Sekarang kalau memang ada perbaikan, silakan kita bersinergi dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai tusi penyebaran luasan informasi. Niki salah satu setelah diundang-undangkan. Selain dari kami, mungkin MDA, yang lain instansi terkait, karena kami turun ke desa, bendesa adat yang ikut hadir dalam kegiatan itu, padahal bukan membahas masalah desa adat, karena ini urgent sering ditanyakan kepada kami. Kami sangat senang sekali dengan hadirnya di sini, kami bisa membagi ilmu atau menyerap ilmu dari para tokoh-tokoh MDA, Prop, dari PMA, dan masukan dari peserta yang mengikuti kegiatan ini. Sapuniko host. Mungkin sedikit lagi Bu, yang belum jelas pasti ini, apa peran Kemenkumham Bali ini dalam rangka penguatan desa adat itu terkait dengan undang-undang itu sekalian. Terima kasih. Dengan apa sih yang harus dilaksanakan oleh MDA? MDA nggih, Pak Host? Dari Kemenkumham ini apa yang dilakukan? Siap. Dari Kemenkumham dengan diundang-undangkannya sekarang niki kami akan bersinergi. Nah, tadi baru ini di WA sama dari MDA, Prof Rai, kok ada Kak Kanwil akan mengadakan orang asing yang masuk ke desa adat akan bekerja sama. Dia langsung WA, apa ini kok cepat sekali di medsos. Nah, karena kami sebagai penyuluh langsung kami WA, itu baru rencana akan bersinergi. Karena orang asing itu banyak yang datang ke Bali, dia menikmati alam kita, alam desa kita, tapi kita tidak dapat apa-apa. Kasus-kasus juga, warga masyarakat kita banyak juga yang bermasalah dengan warga negara asing. Bagaimana menyikapi? Itu yang kita lakukan. Kami pun juga berapa kali, karena terkait ke desa, kami sempat juga ke desa terkait dengan keadaan orang asing, siapa mendata itu istilahnya, karena itu memang ada kewenangan di imigrasi tempora yang turun nanti. Kita memberi penguatan dulu kepada bendesanya. Terima kasih Bu. Pemirsa, mari kita beri aplaus dulu untuk dua narasumber. Nah, kita lanjut dulu, karena kalau kita melihat perjalanan Perda 4 2019 dan mungkin Undang-Undang Provinsi nomor 15 tahun 2023, tentu pemerintah Provinsi Bali sudah melakukan berbagai hal. Banyak hal dilakukan, termasuk bagaimana penguatan desa adat itu terbaik dari segi pembiayaan maupun penguatan sumber daya manusia. Hari ini mungkin kita bisa mendengar penjelasan dari Bapak Kadis terkait bagaimana apa persoalan dan tantangan yang dihadapi desa adat dalam penguatan tersebut, Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, jadi saya bercerita dulu tentang desa adat ini. Jadi kita harus sepakat, desa adat ini adalah warisan leluhur lelangit Bali. Ya. Jadi desa adat ini bukan dibentuk oleh negara. Yang kedua, desa adat ini adalah wadah adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. Inilah yang harus kita jaga. Wadah ini, desa adat ini. Jangan sampai atau bahkan pecah. Kalau kita melihat
desa adat ini yang sangat strategis ini, tentu pemerintah berpikir bagaimana menguatkan desa adat di Bali itu. Nah, oleh karena itu lahirlah Perda 4 tahun 2019. Itu merupakan perubahan-perubahan dari perda-perda sebelumnya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sebelumnya ada Perda 6 1986, kemudian ada Perda 3 tahun 2001, kemudian dirubah lagi dengan Perda 3 tahun 2003. Nah, apa tujuan daripada penguatan desa adat ini? Tentu sekali lagi tujuannya adalah untuk merawat, memelihara dan menjaga desa adat itu sendiri. Itu. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali itulah membuat regulasi Perda 4 2019. Jadi di Perda 4 tahun 2019 kita sudah melihat kedudukan desa adat itu di mana. Ya. Kedudukan desa adat itu di wilayah provinsi. Kenapa di provinsi? Kan begitu pertanyaannya. Di provinsi karena desa adat ini merupakan satu kesatuan dengan kosmologi alam Bali. Gitu. Ya. Kemudian desa adat di beberapa kabupaten kota juga ada lintas kabupaten kota. Sehingga inilah kedudukan sekarang desa adat itu ditarik kewenangannya ke provinsi. Kemudian di Perda juga disebutkan bahwa status kedudukan hukum desa adat sekarang itu adalah subjek hukum. Dulu Perda-Perda sebelumnya tidak ada kejelasan di sana. Perda 06 tahun 1986, baik Perda 3 2001. Tidak jelas kedudukan desa adat. Dan sekarang dengan Perda 4 tahun 2019, maka desa adat itu berkedudukan sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum artinya bahwa desa adat itu punya hak dan kewajiban yang sama terhadap subjek-subjek hukum yang lainnya. Baik itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Melakukan perbuatan-perbuatan hukum desa adat itu sekarang sudah bisa. Dulu tidak bisa. Nah itu. Kemudian Perda ini juga merupakan payung hukum yang kuat pada desa adat. Di sana disebutkan di Perda itu bahwa pengaturan desa adat di dalam Perda itu adalah sebagai untuk memberikan pengakuan dan penghormatan. Ya. Sekali lagi, memberikan pengakuan dan penghormatan kepada desa adat. Ya. Yang keberadaannya beragam. Sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Kemudian yang kedua juga dijelaskan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mewujudkan satu keadilan sosial. Gitu. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah pemajuan adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali secara skala dan skala. Kemudian selanjutnya juga adalah untuk memberikan atau menyelenggarakan tata pemerintahan desa adat yang efektif, efisien, ya, dan akuntabel, bertanggung jawab itu. Jadi itulah tujuan Perda itu. Jadi sangat jelas kedudukan, status kedudukan hukum desa adat sekarang dengan Perda 4 tahun 2019 sudah sangat kuat. Karena ada pengakuan dan penghormatan negara. Gitu. Apalagi setelah diterbitkannya Undang-Undang 15 2023. Jadi semakin kokoh di sana desa adat itu. Semakin kuat dan kukuh gitu. Jadi kita patut bersyukur. Tadi host menyampaikan pertanyaan, lalu apa yang pemerintah lakukan ketika Perda 4 sudah dilaksanakan kemudian juga dibentuk Dinas PMA ini. Maka kemudian kita sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama pemerintah Provinsi Bali tentu memberikan alokasi APBD kepada desa adat itu.
Ya. Sekarang 1.500 desa adat sudah ada di Bali. Ya. Ada 7 tambahan desa adat, bukan desa adat baru, tetapi desa adat yang memang sudah ada keberadaannya, sudah dari dulu, memang tercecer pada saat membuat Perda 4 tahun 2019. Nah sehingga sekarang ada 1.500 desa adat di Bali. Nah inilah disupport dengan anggaran pendapatan belanja daerah. Lalu apa yang sudah dilakukan? Kita lakukan penguatan bersama tentu dengan majelis. Kami tidak sendiri. Dengan majelis desa adat kami bersinergi untuk melakukan penguatan-penguatan desa adat itu. Yang pertama tentu pemerintahannya desa adat. Desa adat ini pemerintahan Bapak Ibu sekali lagi karena memenuhi syarat-syarat pemerintahan. Desa adat di Bali itu adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kedudukan, memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, ya, harta kekayaan, tata krama pergaulan hidup, ya, yang terikat dengan kayangan suci, tugas dan wewenang, dan mengatur dan hak mengatur rumah tangganya sendiri. Nah itu, jadi syarat-syarat pemerintahan itu sudah terpenuhi. Namun demikian, pemerintahan desa adat secara kelembagaan secara umum masih lemah. Ya. Ini bisa kita cek, Bapak Ibu bisa kita cek. Apakah prajuru desa adat itu sudah melaksanakan tugasnya secara efektif? Apakah sahabat desa sudah melaksanakan fungsinya secara efektif? Apakah kerta desa melaksanakan fungsinya secara efektif? Sabe, kerta, prajuru. Kemudian apakah desa adat yang terdiri dari banjar-banjar adat sudah menjadi satu kesatuan dari desa adat itu sendiri? Boleh tidak banjar-banjar adat melakukan hal-hal tersendiri padahal mereka bagian dari desa adat? Ini tuh bisa kita bisa cek di empirisnya. Kemudian apakah desa adat itu sudah memanfaatkan lembaga paruman dan pesangkepan ini sebagai lembaga putusan yang tertinggi? Itu. Lalu kemudian bisa kita lihat apakah prajuru desa adat, krama desa adatnya sudah berpemerintahan adat? Kalau misalnya ada masalah-masalah adat, kenapa dilaporkan ke negara? Kenapa tidak dilaporkan ke kerta desa atau prajurunya? Ini bisa kita cek. Apakah LPD, apakah Bupda sudah menjadi paduan desa adat? Ekonominya seperti apa? Apakah sudah dibangun dengan kuat? Sudah cukup kuat untuk menunjang pembiayaan pembangunan? Apakah desa adat ini sudah bekerja sama? Bisa bekerja sama? Ada 2 desa di Bali, desa adat dan desa sebagaimana dimaksud Undang-Undang 6 tahun 2014. Apakah 2 desa di Bali ini sudah bekerja sama? Seperti apa kerjasamanya? Nah, inilah persoalan-persoalan, tantangan desa adat ke depan ini yang oleh pemerintah Provinsi Bali bersama Majelis Desa Adat, kita sedang berproses dalam konteks penguatan dan pemajuannya. Ini yang saya lakukan. Nanti mungkin di sesi berikutnya saya akan jelaskan apa saja penguatannya, seperti apa penguatannya. Ya tentu nanti akan saya sampaikan selain ini. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Tadi sudah sangat jelas. Mari kita beri aplaus dulu kepada Pak Kadis. Selanjutnya tentu dengan adanya Perda 4 2019 itu kan ada penyerahan sebagian wewenang dari desa adat ke majelis. Nah tentu majelis desa adat selama ini sudah melakukan berbagai hal bagaimana menguatkan desa adat. Mungkin yang perlu dibedah Haji Rahim Malebos terkait dengan bagaimana majelis ini menjaga marwah desa adat tetap kuat. Baik dari sisi berdasarkan Perda 4 2019 itu dan juga mungkin Undang-Undang Provinsi nomor 15 itu. Silakan Pak Dio. Lintuni negak bangki agak kekah nih kah di muka bangki agak kekah misalnya. Asiki ini wentan yang tan ngerti bahasa Bali nggak? Kadang-kadang bahasa Bali kadang-kadang bahasa Indonesia
bahasa Kawi bedek dan bahasa Inggris dan bisa boleh ditayangkan ya. Sedikit saja Titiang, ini topik hari ini adalah dengan keluarnya atau dengan diundangkannya undang-undang tentang Provinsi Bali yaitu nomor 15 tahun 2023, bagaimana kedudukan desa adat. Nggih. Kan kita topiknya nggih. Jawabannya halo nih ke. Dan wenten undang-undang nih ke desa adat wenten ngenten. Nah, sebelum negara merdeka nih ke desa adat pun wenten kan jangan loh nih ke jawabannya. Nggih. Tetapi makin ditambah obat perangsang malih oleh undang-undang itu menjadi diperkuat. Nggih. Sebelum undang-undang wenten Perda 4 2019. Perda itu muneng wenten, Perda lahir duluan dibandingkan undang-undangnya. Dan kenapa? Dan wenten Perda desa adat nalar wenten. Dumun Perda yang lain dicabut dulu sang terkenapi. Sebelum 86 tidak ada Perda desa adat tetap ajak. Tapi nikah weh. Tenginten sebenarnya niki. Nah sekarang dengan adanya undang-undang dan Perda, nika memperkuat pengakuan negara di luar undang-undang dasar. Jadi ini makin jangkep. Undang-undang dasar pasal 18B ayat 2. Nika disebut masyarakat hukum adat. Ien ring Bali masyarakat hukum adat nika ke bawah desa adat. Di tempat lain juga wenten desa adat. Kewanten desa adat nika didaftarkan sesuai dengan undang-undang desa. Kita tidak mau mendaftarkan. Dawa gunyang ganjing nika. Nggih, eleng nggih? Eleng. Kita tidak mau mendaftarkan desa adat menjadi desa dinas. Kacau nanti, kita tetap dua desa ring Bali bersinergi. Nggih. Niki sangat perlu, Prof. Niki, Prof, ngajak, Prof. Maro kok kene acep pangalang rauh. Niki Bang Yang host mengenalkan nggih. Yang terkenal serang niki sira kada niki. Nggih, puwe lini bi puwe nika. Ibi terau regane kapueen. Nggih. Mali bos Bang Yang host. Nah nika ke dijauh satu yang sap. Nika diperkuat dengan undang-undang dasar ampun wenten dari awal sejak Indonesia merdeka. Kemudian sekarang diperkuat dengan undang-undang Provinsi Bali, diperkuat dengan Perda. Soal duri nang kin malu nang nika ampun dimasalahkan Tiang. Tetap itu namanya memperkuat. Ya ampun memperkuat ngiring makin aja yang disadat duwe sareng sami. Nggih, niki penunas atas nama MDA niki. Tapi makawinan. Nah, aduh dek. Lanjut dulu lanjut. Next nggih, next. Edeng kini nika antara apitan lanjut keno akari apa bisanya nggih. Dari oton nika pertanyaan tuh. Naik lagi tapi terus naik. Niki. Kalau kita lihat pasal 6 Undang-Undang Provinsi Bali, di sana disebutkan wenten ring Bali wenten desa adat dan subak. Bukan kabupaten dan desa administrasi atau desa dinas saja. Wenten lembaga yang disebut dengan desa adat dan subak. Host kudang menit niki. Kadung ngelantur nyen lewat 10 menit. Yang kadung lewat dalang, kadung demen ngorton. Nah, dengan adanya desa adat, di sana disebutkan diatur dengan Perda. Nggih. Diatur dengan Perda artinya kan ampun atur malu dengan Perda 4 2019. Sebelum 2023 ampun diatur. Sudah teman-teman masalah. Nggih. Nah sehingga sekarang mungkin apa yang harus kita lakukan untuk memperkuat? Membuat peraturan-peraturan yang berkait dengan adat, desa adat dan apa yang harus dilakukan oleh Beneso, Prejuru, kemudian Keramo, kemudian MDA sebagai pesikian desa adat di seluruh Bali. Niki Paku Pada, ada yang niki Paku Pada. Niki 6 Agustus paling sebutan. 6 Agustus Beneso seluruh Bali dawak nika Kantun 1493 mendeklarasikan
maku pada untuk membentuk namanya Majelis Desa Adat. Mempersatukan diri pasikian. Nika genahnya ring Pura Samuan 3 sejarah. Nika menawi Indonesia mungkin wenten terah hidom puturan. Bedek-bedek nak kang yang pun liu. Nika. Nah nika semuanya ampun diamanatkan dari ring Perda. Pasal 72 ayat 1. Yang sami menawi yang ada diki ampun uning ini Perda pun nika Perda 4. Lalu apa yang kita lakukan di MDA untuk memperkuat desa adat? Sampai saat ini banyak yang tidak tahu bahwa MDA provinsi, MDA Bali bukan provinsi, sudah menghasilkan 27 likur hasil Pesamuan Agung MDA Bali. 27. Mulai 2020 nih ke 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 kal niki nanti lahir beberapa hasil Pesamuan Agung bersamaan dengan Paruman Agung di bulan Agustus nanti tempatnya entah di Jawa boleh nanti. Dumugi presiden ring malih ring tapi asalnya Samuan 3. 5 di antara 27 niki yang pun dados buku. Semua desa adat sampun katur. Masing-masing asiki Kang Yang. Setelah asiki niko diperbanyak silahkan. Niki hukum acara penyelesaian wicara yang desa adat. Termasuk dengan MDA. Sinampura Pak Sebada. Niki hukum acara, beliau ahli acaranya. Prof Noler, niki guru di tiang, Pak Prof Setiabudi. Kita mencoba membuat ini walaupun tidak sempurna. Nanti kalau sempurna nanti yang kajian kulit rokok di mukanya. Kajian kulit rokok niki sempurna pun. Makin kami yang isinya hari sempurna niki. Niki kan baru tahap pertama. Undang-undang aja tidak sempurna. Apalagi niki ngai ajak nempun tua-tua uban-uban sambil nempun pensiun. Nanti akan kita jilid lagi yang nempun Bapak Pandano nyak teko ke MDA kan. Maklo niki maru bedek teko Pandano. Nyidang wau nyilid niki mantan. Nanti dari 27 sekarang baru 5. Berarti malih 22 dereng. Liu nang dereng niki. Itu yang kita lakukan untuk memperkuat desa adat. Apa itu keputusan Pesamuan Agung? Nika sami jaga katur untuk desa adat. Bukan untuk kita MDA. Nika. Nah, izin Prof. Atau nanti Prof, Titiang maunya menambahkan ini tadi hukum adat dan sebagainya, kedudukannya. Jadi Prof, tentulahnya lah. Niki, nah itu harus izin dulu. Dan purun, tapi malih ngelangkin dan purun tulah hidup. Nah, wau kan wenten pertanyaan dari host. Ampun dijawab sareng Prof dan lain sebagainya mengenai kedudukan hukum adat dengan hukum negara. Nika wenten teorinya namanya teori pluralisme hukum. Di Indonesia ada 3 hukum yang berlaku. 1 hukum adat. Kenapa hukum adat orang paling malu raga ngelah nih kata. Kemudian hukum negara, hukum agama. Nah kalau ada orang menyebutkan hukum adat dilawankan dengan hukum positif nih ke, tan je boleh agak keliru mantan. Boleh udah dos boleh. Si izin itu penyadakan aku. Jangan menyebutkan hukum adat dan hukum positif. Hukum adat nih adalah hukum positif. Hukum positif nih kan apa? Hukum yang sedang berlaku. Mungkin akuin tuh hukum adat nih berlaku di desa adat. Berlaku napitan. Ya ampun berlaku hukum positif ada kan? Jangan dipertentangkan dengan hukum positif dan hukum adat. Karena hukum adat itu hukum positif. Kalau mau membandingkan ada hukum negara dan hukum adat. Lagi satu ada hukum agama. Nika pluralisme hukum. Bagaimana kekuatannya? Nika wenten teori pluralisme hukum weak dan strong. Kuat tapi lemah.
Nih, niki yang Prof Winyo ngajian di S3, pesu niki. Dan yang niki pesuang dan lagi nama honor niki dan saya aja honor profesor di dados. Oh niki pun mekejit. Dados nama honor berarti. Nih, bukan berarti demikian maksud dia artinya yang niki aturan kenten dan mubasir kan artinya jago hukum adat kuat kenten kan monto pragan pun. Nih, apa itu hukum adat di desa adat? Awik-awik peraturan lain ke perda. Nih, tambah malih hanya dereng surat sekali awik-awik dan perarem. Nika muaste deste ring desa catur deste bahkan sekarang menjadi panca deste. Hula deste sana wenten yang keluarga suang-suang juga harus dihormati. Yang kantun memadri, yang ampun hakikan jadi itu kan lain lagi masalahnya. Nih, nikah yang ada di desa adat. Sekarang inilah MDA menyaring kari hukum adat niki berlaku seperti itu. Dan ampun ketinggalan dan sebagainya. Niki gayan MDA sewayu-wayu lemah petang. Kenten kan niki Pak Tut Sumatera ngumpulang bisa 27 kali pertemuan dengan Kenten ini. Kenten yang penting aturan ajangnya hango pun. Ya kadang sap non pada ya kan ni konen ngajang ada oh mungkin telepon kan niki pangtan bas lantang malih bos-bos menawi wenten malih dari host tapi malih wenten ampun Prof Winyo sana rauh beliau yang lebih ahli titiang ngabeh mantan niki menikah dumun terima kasih tambahannya pangtan tiang negak Malih Bos diperdalam lagi. Mari kita beri aplaus kepada Dewa Jirai. Selanjutnya karena Prof Winyo sudah hadir, nah mungkin perlu dipertegas niki yang kita ingin tahu dari Pak Prof Winyo ini pertegas bagaimana kedudukan desa adat itu dalam hukum adat setelah keluarnya mungkin undang-undang provinsi dan undang-undang Perda 4 2019. Silakan Pak Prof. Suksema niki. Nomor 1 sarang sami niki narasumber dan peserta pertemuan yang minta maaf karena lambat. Nomor 2 yang niki negak dan jujur dia. Pangaluh wates kari ngejar niki. Itu. Nomor 3, sedurungan ini kirang langkung jawabannya Duyana. Lagi konen lung bayu buat tembak pertanyaan bagaimana kedudukan hukum adat sesudah ada undang-undang, sesudah ada perda. Itu. Jangan-jangan Prof Aryo tadi sudah atau Pak Kadis sudah menyinggung. Tapi karena ditanya dia jawab. Yang biasanya mengumpamakan desa adat itu dulu seperti anak yatim yang lahir begitu saja sampai sekarang tidak jelas siapa yang melahirkan, tidak punya kakak apalagi orang tuanya entah siapa gitu. Begitu posisi desa adat itu. Makanya kalau ada yang katakan desa adat itu kuat, perlu dipertanyakan kuatnya di mana. Akte kelahirannya juga tidak jelas. Tidak jelas akte kelahirannya. Sesudah itu, tahun 2013, yang Perda Desa Pekraman, ya, perhatian pemerintah itu terhadap desa adat itu kan mulai tahun 1986. Lalu lahir MPLA. Kemudian tahun 2003 ada Perda Desa Pekraman. Sesudah itu
tahun 2019 ada Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat. Niki nak melompat niki Pak Dewa tadi sudah sampaikan di Undang-Undang Dasar diakui undang-undangnya tidak jelas sampai sekarang kecuali di Bali dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2023. Dengan adanya undang-undang ini kedudukan desa adat semakin kuat karena sudah diakui oleh negara. Gitu. Dengan semacam akte kelahiran. Baru desa adat ini ngelah akte kelahiran dari negara. Kalau dari provinsi sudah ada sebelumnya. Tetapi belum diakui oleh negara. Makanya jangan heran undang-undang tentang desa, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 mengingatkan semua desa adat di seluruh Indonesia kalau ingin diakui oleh negara mesti diatur berdasarkan perda, harus punya akte kelahiran gitu syaratnya. Jadi kembali ke pertanyaannya Pak Akan, bagaimana kedudukannya dengan adanya undang-undang ini, kalau kita urut dari konstitusi Undang-Undang nomor 15 tahun 2013, 23, kemudian Perda, kedudukan desa adat itu semakin kuat. Gitu. Kedudukannya semakin kuat, linggihnya semakin kuat, linggihnya jelas. Karena linggihnya jelas, lebih gampang untuk ngatur sesana. Nah, inale dia di terus enten sesano manut linggih. Linggihnya jelas, sesanonya jelas. Sebelum ini linggihnya tidak jelas, lalu bagaimana kita mengatakan sesano desa adat, tugas dan kewenangannya ya memang tidak karang-karuan. Gitu. Maka kalau ada yang katakan desa adat itu kuat, yang pendapatnya berbeda. Desa adat itu sing ada nak nyagur gitu aja. Gitu. Sebab kuat dan tidak mesti diuji dari pukulan. Itu. Pukulan sing ada nak nyagur ngenah cara kuat. Tapi kalau sekarang memang kuat. Karena posisinya jelas, statusnya jelas, linggihnya jelas, mulai dari konstitusi, undang-undang, perda dan seterusnya. Kalau kita beragama mengacu kepada kitab suci, kalau kita bernegara mengacu kepada konstitusi, kenton pemargi. Sesudah itu sekian, terima kasih. Ya, silakan pertanyaan. Terima kasih Pak Prof. Mari kita beri aplaus dulu kepada Pak Prof. Mungkin sesi pertama ini sudah cukup mulai menghangat. Memang di sesi berikutnya nanti kita akan bicara bagaimana konsekuensi turunnya Undang-Undang nomor 15 tahun 2023 ini dan Perda 4 tahun 2019. Titi yang mengutip sebuah, mungkin ini perjuangan kita bersama di Bali bagaimana menguatkan desa adat ini. Kita berjuang ini ibarat pada perang Bratayuda. Suatu ketika seorang Arjuna, mungkin kita ketahui bahwa seorang Arjuna di tengah pertempuran dia ragu. Dia ragu, dia ini memerangi siapa? Apakah dia memerangi nenek kakeknya? Dia memerangi saudaranya? Nah dia bingung. Lalu datanglah Sri Krishna, dia bilang begini, hai kau Arjuna, yang kau perang itu bukan kakekmu, bukan saudaramu, bukan adikmu, tapi perangmu adalah perang melawan ketidakbenaran. Hari ini kita berjuang bagaimana desa adat ini tetap kuat. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.